Ya, pemirsa masih di idea succession closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hendri Setiadi dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, ada Cepin, INDF, Telkom, kemudian juga ada LSIP, support dan resistennya dan semuanya direkomendasikan buy. Cepin di 6.600, di 7.375, INDF di 6.275 dan 6.900, Telkom di 3.280 dan 3.570 dan LSIP di 1.260, resistennya ada di 1.525. Semuanya direkomendasikan buy. Pasang pilihan dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, rangkuman singkat Ya, Pak Pak, David. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Ya, analisisnya Pak Henry. jadi itu ada di sektor consumer dan kebanyakan di infrastruktur, Pak ya. Dan kita melihat kedua sektor ini yang akan menjadi penopang IHSG untuk kembali ke zona hijau itu, Pak. Ya, masih Pak David. Oke, supportnya 6.600, 7.375 untuk Cepin, INDF tadi, Telkom dan juga ada LSIP, semuanya direkomendasikan buy. Kembali ke perbankan, Pak Henry, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Banyak Baik. menanyakan untuk saham BBTN nih Pak, hari ini tertekan cukup dalam 6,92%. Apakah sudah direkomendasikan masuk ini ketika sesi pertama dibuka esok hari? Analisis Anda untuk BBTN, Pak Henry. Ya, Pak David, terima kasih. PWDN ini hari ini memang tertekan cukup dalam ya. Terkoreksi juga 6,91%, ditutup di harga 1615 ya. Mesti dilihat Pak besok pada saat pembukaan perdagangan sesi pertama ya. Apabila dia dibuka melanjutkan ya closing hari ini ya. Ini sebenarnya level yang masih cukup ideal ya karena support yang terkuat ada di 1505 ya. Jadi selama masih di atas 1505 boleh masuk Pak selama besok di sesi perdagangan pertama itu dibuka melanjutkan penutupan hari ini ya di 1615 Pak David. Oke, level support yang bisa diperhatikan di 1505 sebelum mengambil keputusan investasi untuk masuk. Iya. Tapi bagaimana sudah ambil posisi dengan koreksi yang cukup dalam saat ini? Eh, Apa yang harus dilakukan Pak Henry? Averaging down, di hold saja untuk menunggu potensi menyentuh ke level entry yang dimiliki oleh masing-masing investor? Iya Pak David, ya tergantung daripada trading plan ya yang kita buat sebelum kita masuk posisi. Ya dengan rata-rata perdagangan BBTN itu per hari sekitar Rp60. Sebenarnya kalau untuk medium to long term ya masih potensial ya untuk rebound karena sekali lagi level supportnya masih di 1505 ya, di mana penutupan hari ini masih di atasnya. Nah kemudian kalau masih hold ya boleh dilakukan averaging down sekali lagi selama ya harganya masih di atas supportnya 1505 Pak David. Baik, tetap support yang bisa diperhatikan di 1.505 bagi Anda yang ingin baru masuk ataupun ingin melakukan averaging down dengan koreksi yang cukup dalam di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021, di 391, di 5201 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812, di 1398, di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Henry, beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif, Pak. Kita akan coba sapa Bapak Anggiat di Bekasi, INKP. Pak Henry, sudah beli di 11.500 Pak. Analisisnya Pak Henry. Baik Pak Andiat, terima kasih Pak partisipasinya. Kalau untuk INKP hari ini juga terkoreksi cukup dalam ya, 6,94% ditutup di 9375 ya. Kemudian kalau untuk INKP bagi yang sudah masuk posisi ya, bisa perhatikan Pak untuk level supportnya ya. Level supportnya itu ada di 8675 ya, 8675 ya masih di atas ya tadi ya 9375 ya. Jadi perhatikan level supportnya 8675 ya, kemudian level resisten yang terdekatnya itu ada di 12.150 itu Pak untuk INKP Pak David. Baik, sementara Pak Anggiat ambil posisi di 11.500 Pak. Cukup jauh dengan koreksi yang terjadi di perdagangan hari ini. Rekomendasi Anda seperti apa? Apakah averaging down atau di hold saja Pak Henry dengan ada Ya potensi ke jangan 12.150 yang Anda katakan tadi? ya Pak David ya, jadi jangan panik selling Anjat ya. Level supportnya itu masih di 8675 ya, jadi wait and see terlebih dahulu. Oke. Lihat besok apakah melanjutkan koreksi ya. Kalau rebound lebih baik di hold itu Pak David.
Baik, Bapak Anggiat di Bekasi. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Calvin dari Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mau tanya untuk harga BBRI, Pak. Average di 4160, Pak Henry. Baik Pak, ya untuk BBRI ya, Ya, BBRI hari ini kita lihat juga terkoreksi ya, tiba 3,21%, ditutup di 4210 ya tadi ya, BBRI ya. Dan kalau untuk BBRI ini sendiri kita lihat Pak, untuk trennya ya, untuk trennya itu cenderung bergerak ranging ya. Namun kita lihat dari 6 April ya sebenarnya ada potensi penguatan ya, rebounding ya. Perhatikan saja level supportnya di 4150 untuk BBRI, ya lagi 4150. Kemudian dengan rata-rata pedagang BBRI per hari itu sekitar Rp120. Level resisten yang terdekatnya itu bisa diperhatikan di level 4.700 Pak untuk BBRI. baik 4.700. Sementara harga average Bapak Calvin ada di 4160. Masih cukup aman tidak, Pak? Kalau di 4160, sementara posisi penutupan hari ini di 4210, Pak Henry. Ya masih aman Pak, ya 4120 tadi ya, ya Ya. masih aman. Baik, Bapak Calvin dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Ibu Lisa dari Medan. Terima kasih sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami. Mohon sarannya untuk main di 850. Bagaimana proyeksi ke depannya, Pak Henry? Baik Pak David, ya makasih tadi Bu Liza ya. Ya, dari Medan, main di 850, Pak. Baik Pak David, ya untuk main ya kita lihat ya gerakannya juga cenderung ranging ya kalau untuk main ya. Jadi kalau untuk nambah posisi lebih baik wait and see ya, walaupun hari ini kan ada kenaikan ya 3,04% ya, ditutup di 845 ya. Jadi lebih baik di hold aja karena ini masih ranging ya. Kemudian untuk level resistance ya diperhatikan apabila mendekati 910 ya, tergantung trading plan-nya. Di sana bisa kita jadikan sebagai level target profit atau resistance ya, dilihat Pak apakah bisa break atau kembali terkoreksi, itu sih Pak kalau untuk main. Baik, ambil posisi 850. Sementara di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 865. Rekomendasinya di hold saja, Pak Henry? Ya di hold, ya perhatikan level resistance-nya di 910 ya, 910 untuk main. Baik, selanjutnya kita akan coba jawab pertanyaan Nanda dari Tangerang. Untuk Telkom, baru ingin masuk nih Pak, di level berapa? Hari ini juga Telkom Anda rekomendasikan buy, tadi supportnya di 3280, resistennya di 3570. Review singkat saja Pak. Ya, kalau untuk Telkom walaupun hari ini terkoreksi ya 1,48%, ditutup di 3310. Di sini justru kita melihat ada potensi ya rebound untuk Telkom. Ya, jadi besok dilihat Pak apabila bisa melanjutkan ya di pembukaan sesi pertama, melanjutkan harga closing hari ini yaitu at least di 3310, boleh masuk di any price ya dengan memperhatikan level supportnya di 3280, kemudian level resistance-nya di 3570 Pak David. Baik, ada Nanda dari Tangerang yang baru ingin masuk kepada saham Telkom hari ini tertekan di 1,49% dan ditutup di level 3.310. Selanjutnya kita akan coba sapa ini dari tanpa menyebutkan nama dan lokasi Pak Henry. Dari Farmasi, KLBF, target price di berapa? Sudah ambil posisi di 1.550 Pak. Baik Pak David, ya KLBF, ya KLBF. Oke, baik KLBF hari ini juga tertekan ya, terkoreksi 2,58%, ditutup di 1.510 ya. Untuk KLBF ini rangingnya cukup panjang ya, itu dari akhir Desember tahun lalu sebenarnya. Jadi kalau untuk KLBF ini cenderung lebih long term ya, lebih long term ya. Jadi perhatikan saja untuk level-level supportnya itu di 1420 ya, 1420. Kemudian dengan rata-rata pergerakan KLBF itu per hari sekitar Rp30 ya. Perhatikan untuk level resisten yang terdekat ya ada di 1635 Pak untuk KLBF. Baik, ambil posisi di 1550 Pak. Rekomendasinya? Ya masih bisa di hold Pak David. Baik, Pak Henry, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa telah bersama kami. IDS Closing akan segera kembali. Usai jeda berikut ini.